Ya, kita juga ingat beberapa waktu lalu banyak sekali penyerangan terhadap pemuka agama. Pak Sutya, sebenarnya ada hubungannya nggak sih Pak dengan adanya banyaknya kasus ujaran kebencian yang terjadi di medsos dengan penyerangan terhadap pemuka agama ini? Kalau kita kaitkan saat ini mungkin terlalu awal kita mengingatkannya. Yang ditangkap 18 orang itu semuanya ujaran kebencian. Sementara yang kejadian, mungkin saya flashback sedikit, di Bandung dan sekitarnya atau Jawa Barat itu ada laporan 13. Ternyata yang benar-benar kejadian itu hanya 2. Oke. Nah, kalau yang di Jawa Timur itu bahkan malah bukan satu penyerangan terhadap ulama atau tokoh agama. Nah, yang ingin saya katakan bahwa ujaran kebencian yang ditangkap sekarang ini yang 18 ini lebih mengarah kepada menghujat, melakukan membuli terhadap pimpinan negara dan kepada beberapa tokoh yang termasuk tokoh agama. Tapi tidak mengancam gitu. Tapi tidak melakukan provokasi untuk menyerang misalnya, tidak. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari Pak Robikin sendiri, Pak, sebenarnya isu-isu apa kalau yang ditemukan dalam riset nih yang dimainkan, misalnya untuk menyerang pemuka agama atau menyerang presiden, apa sih yang paling ramai dibicarakan? Saya kira begini, belakangan ini kan berita yang beredar mengenai fenomena orang gila, itu di dunia maya berbarengan dengan isu PKI, bangkitnya PKI, itu satu hal. Yang kedua, seperti yang sudah disampaikan Pak Setio, dari berbagai informasi yang beredar di sosial media, atas sekian banyak kejadian, ternyata setelah diverifikasi hanya ada beberapa saja. Nah, yang harus kita waspadai adalah kemungkinan kombinasi strategi. Faktanya memang sedikit, tetapi kemudian yang bermain bersamaan dengan adanya fakta-fakta itu lebih berbanyak di dunia sosial media. Artinya serangan daratnya tidak perlu banyak-banyak. Tapi kemudian yang harus dimainkan penuh adalah serangan udaranya. Nah, apa sebetulnya target utamanya? Saya kira kalau kemudian sasarannya adalah pemuka agama, maka dan beberapa kelompok yang lain, maka tentu saja menebar rasa cemas, menebar rasa khawatir, rasa takut. Nah, kalau kemudian misalnya ini tidak segera diatasi, kita khawatir bahwa masyarakat betul-betul percaya bahwa serangan itu betul-betul ada. Apalagi kemudian ada yang mengatakan ini sudah sistemis ini. Ya. Tidak bisa dihindarkan, pasti ada desainernya. Nah, sebelum hal ini meluas, saya kira harus segera dihentikan. Oke. Kalau Anda melihatnya tujuan lebih besarnya apa? Untuk meresahkan masyarakat atau ada yang lebih besar lagi? Ya, bisa banyak kemungkinan ya, Mbak Dini. Pertama, kalau kemudian yang diciptakan itu adalah rasa takut, ketakutan yang kolektif itu kan menimbulkan satu harapan publik butuh kekuatan untuk rasa takut itu menjadi hilang. Target politiknya misalnya itu kan bisa saja kemudian dianalisis bahwa kalau situasinya tidak aman, kita memerlukan penguasa yang memiliki kekuatan besar dan mereka biasanya ditafsirkan sebagai tentara atau polisi misalnya. Ini kan pola-pola ini kan seperti kembali ke masa lalu. Kemudian yang kedua, kalau asumsinya bahwa ini bukan dari sebuah rekayasa atau desain sistemik, saya membaca bisa juga ini terjadi karena apa yang disebut dengan di era masyarakat digital ini kan ada yang disebut dengan metakomunikasi. Jadi mereka-mereka yang berdiskusi di area media sosial, mereka tidak pernah bertemu. Tetapi karena ada konstruksi berpikir yang sama, karena informasi yang mereka terima, seolah-olah kemudian mereka terkoneksi. Padahal koneksinya hanya ada dalam alam pikiran. Lalu mereka melakukan tindakan yang sama. Bisa saja mereka ini menjadi aktor, lalu menyuruh operatornya adalah orang-orang gila itu. Jadi ini memang pada akhirnya kemudian tercipta sebuah ketakutan yang kompleksitas. Saya kira ini yang kita bisa baca secara sosiologis dan politik. Ada kepentingan politik di balik itu, ada juga kemungkinan karena di era masyarakat digital ini ada metakomunikasi yang liar. Jadi kalau kepentingan yang politik yang besar begitu artinya orang yang menjadi otak belakangnya juga orang yang penting? Iya, bisa jadi.
Oke, ini ada statement dari Ketua Umum P3 Roham Hormuzi yang menyatakan siapa mereka, maksudnya siapa saudara penyerang utama dalam hal ini. Ini mereka adalah orang yang pernah menjadi orang kuat di Republik. Siapanya tentu polisi, aparat intelijen harus menggali lebih jauh fakta dan apa di balik fakta. Tapi yang menarik, mereka pernah menjadi orang kuat di Republik ini. Anda melihatnya juga seperti itu? Banyak ya. Pak Robikin, Anda melihatnya seperti itu? Saya kira begini, tidak mungkin tindakan itu bisa disebut sistemik kalau tidak dirancang begitu rupa. Begitu pula pilihan sebaran aksi itu, termasuk kelompok sasaran. Sekali lagi bahwa katakan saja fakta ulama yang pemuka agama yang betul-betul diserang itu hanya beberapa biji. Tetapi ketika kemudian dibarengkan dengan isu yang diperlebar, diperluas, diperdalam, maka ini pola yang saya kira teratur. Pola yang teratur yang dirancang begitu rupa. Siapa yang bisa melakukan ini? Kekuatan yang terorganisir. Dan kemudian punya pengalaman. Tentu harus profesional. Kalau tidak bisa melakukan itu. Apalagi kemudian dengan menggunakan tanda petik fenomena orang gila. Artinya seharusnya sudah bisa dibaca dong oleh aparat. Iya, kan pola-pola ini. Saya kira bisa karena intelijen kita kan canggih ya sebetulnya. Bisa mendeteksi secara dini. Maaf nanya sama Mbak Dini, secara dini itu bisa sebetulnya melalui teknologi yang mereka miliki yang canggih, saya kira bisa. Nah, pertanyaannya apa laporan penting dari Badan Intelijen terkait persoalan ini? Ini kan penting untuk melihat petanya seperti apa. Baik, kita akan bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.